Segeralah tolonglah Naila. Jangan semuanya. Pemirsa, ratusan orang menjadi korban penipuan Biro Perjalanan Umroh PT Naila Syafaah Wisata Mandiri. Total kerugian mencapai 91 miliar rupiah. Kasus ini terungkap setelah para jemaah yang sudah melakukan perjalanan umroh diterlantarkan oleh PT NSWM, Satgas Anti Mafia Umroh Polda Metro Jaya menerima laporan terkait hal tersebut dari Kementerian Agama. Berdasarkan laporan yang diterima, selain jemaah yang ditelantarkan, ternyata banyak jemaah yang tidak diberangkatkan umroh sama sekali. Pihak kepolisian sudah menangkap ketiga tersangka, yakni pemilik biro perjalanan, sang istri, dan satu orang lainnya selaku Direktur Utama PT NSWM. Hingga saat ini penyidik Polda Metro Jaya masih terus mendalami kasus penipuan perjalanan umroh yang menelan korban hingga 500 orang ini. Saya sapa Wakil Ketua Umum Komisi 8 DPR RI, Kang Aceh Hasan Sazili, dan juga Kasubdit Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Joko Dwi Harsono. Selamat malam, Assalamualaikum Kang Aceh, Pak Joko. Waalaikumsalam, selamat malam Pak Fis. Selamat malam Pak Aceh. Kang Aceh. Selamat malam Joko. Ya, kita update dulu ini modus operandi yang digunakan oleh saat ini sudah ada 3 tersangka tadi ya. Oleh mereka ini kan kalau yang disampaikan oleh Dirkrimum bahwa ini mereka menggunakan strategi marketing melalui kenapa diminati mereka ada menggunakan tokoh-tokoh agama lokal. Ada modus yang kemudian bisa Anda sampaikan kepada kami sehingga mereka percaya kenapa mau menggunakan jasa dari travel agent ini, Pak Joko. Ya, baik Mbak. Selain menggunakan tokoh-tokoh agama untuk sebagai endorse lah, kemudian mereka juga masuk ke kelompok-kelompok pengajian. Kelompok-kelompok pengajian, kemudian mereka juga menggunakan fasilitas media sosial untuk mengiklankan atau mempromosikan jasa perjalanan umroh ini. Di samping itu, mereka juga memberikan atau menawarkan iming-iming berupa hadiah-hadiah seperti misalnya kalau 9 bisa mengumpulkan 9 jemaah maka akan dapat 1 bonus. Kemudian kepada para cabang atau para pengurus-pengurus cabang, mereka juga menjanjikan si pelaku utama ini akan jika mengumpulkan 900 jemaah akan memberikan mobil operasional, kemudian juga akan memberikan uang tunai sebagai operasional nilainya ratusan juta. Seperti itu Mbak. Ya, ini kenapa kemudian disebut penipuan? Mungkin Anda bisa sampaikan, kan ada beberapa kasus lain ya, misalnya yang sudah diputus bahkan hingga kasasi adalah kasus First Travel. First Travel kan banyak yang mengatakan bahwa yang digunakan adalah skema Ponzi. Jadi ia menggunakan biaya untuk bisa memberangkatkan satu kloter ini menggunakan bayaran dari kloter yang sebelumnya yang sudah membayar secara lunas. Itu juga yang dilakukan oleh ketiga tersangka atau bagaimana Pak? Kalau dalam perkara ini bukan skema Ponzi, tapi memang tadi modus-modus tadi yang dikedepankan, gitu. Jadi, dengan iming-iming hadiah-hadiah, dan memang mereka juga menawarkan harga di bawah referensi Kementerian Agama, jadi lebih murah mereka. Nah, tadi kami sebelum ngobrol, Kang Aceh itu bilang, mungkin Kang Aceh bisa menyampaikan secara lengkap karena sudah berkoordinasi langsung ya Komisi 8 dengan Kementerian Agama bahwa travel agent ini juga tidak terdaftar ya Kang ya sebagai penyelenggara, betul? Sudah dikonfirmasi ke Kemenak, Kang Aceh? Ya, tadi saya barusan selesai rapat dengan Dirjen Haji ya dan menanyakan langsung dalam rapat tersebut bahwa memang modusnya dilakukan, dia memang terdaftar sebagai agen resmi dari travel haji ya atau travel umroh tepatnya. Namun demikian, tapi di belakang ini adalah
orang yang memang selama ini dikenal memiliki kredibilitas yang sangat buruk sekali gitu loh, untuk melakukan penipuan-penipuan. Dan dia pernah si pelakunya ini pernah juga terlibat dalam kasus-kasus yang lain ya, dalam konteks juga soal penipuan umroh ini. Jadi ya tentu kalau menggunakan metode atau sistem ya, sistem informasi pengawasan umroh yang di Kementerian Agama dikenal dengan istilah Sipatu, harusnya modus seperti ini pun juga bisa dideteksi sehingga orang seperti ini atau perusahaan travel seperti ini dengan mudah untuk dicabut perizinannya begitu. Nah, jadi yang dilakukan oleh si travel ini sesungguhnya memang menurut tadi yang disampaikan oleh Dirjen Haji, memang dia secara resmi tidak memiliki travel mendaftarkan tetapi tidak jelas gitu ini proses pengawasannya. Kira-kira begitu. Oke, berarti saya konfirmasi ke AKBP Joko, benarkah ketiga tersangka ini sebenarnya residivis atau salah satu dari mereka residivis, atau mungkin bisa jadi di luar dari tiga tersangka ini yang patut diduga adalah residivis yang dimaksud oleh Kang Aceh tadi, AKBP Joko? Iya, salah satunya yaitu pelaku utama atas nama Mahfud ini yang pernah ditangkap dalam perkara yang sama, cuma berbeda PT pada saat itu, pada tahun 2016. Jadi residivis, Mbak. Nah, sudah dikonfirmasi demikian nih Kang Aceh, berarti apakah ke depan akan dilakukan pengetatan pengawasan terhadap mereka yang bakal bergerak di bidang usaha ini, karena kan kasihan orang mau deket tanah suci kemudian bisa terlantar seperti tadi yang kita lihat di video, kasihan. Jadi tadi apakah dikomunikasikan dengan Kementerian Agama, Kang? Iya, tentu kami ini kan sebetulnya kasus seperti ini bukan satu kali dua kali, kasus Abutut, kasus first travel, dan kemudian Kementerian Agama membuat sistem pengawasan umroh agar tidak gampang juga seseorang untuk tergiur dengan berbagai tawaran pelaksanaan umroh gitu dengan harga yang murah dan dengan modus-modus yang disampaikan tadi. Nah, salah satunya misalnya bahwa bagi jamaah umroh yang mau mendaftarkan kepada travel tertentu, maka kewajiban dari travel itu sudah menyimpan uang di rekening yang terdeteksi langsung, yang connect langsung kepada sistem yang dimiliki oleh Kementerian Agama, sehingga dan atas nama seseorang itu, sehingga ketika misalnya memang dia yang seharusnya berangkat digunakan oleh orang lain dan sejak awal sudah terdeteksi, itu tidak boleh. Nah, sistem itu sesungguhnya sudah ada dalam sistem Sipatu. Hanya saya tidak mengerti mengapa kasus ini terjadi dan sampai dalam jamaah yang cukup besar, 500 jamaah kan cukup besar, dan mereka terlantar di Arab Saudi. Karena itu tadi kami tentu meminta kepada Kementerian Agama, mendesak kepada Kementerian Agama untuk lebih meningkatkan lagi proses pengawasannya terhadap kasus-kasus penipuan seperti ini gitu ya. Apalagi kita tahu bahwa umat Islam saat ini mengalami antrian haji yang cukup panjang, maka sebagian besar dari mereka kan larinya ke menjalankan ibadah umroh gitu. Jadi jangan sampai modus-modus penipuan seperti ini terulang kembali dan terus mendera masyarakat, kan masyarakat yang menjadi korban gitu. Ya. Kami sudah mencoba juga mengundang sebenarnya perwakilan dari Kementerian Agama, tapi belum berkesempatan untuk hadir dan bersama-sama kita ngobrol di malam ini. Saya berarti ke AKBP Joko lagi, dari selain tiga tersangka yang sudah ditetapkan status hukumnya saat ini, apakah mungkin ada tersangka lain yang punya peran lain? Itu satu. Kemudian yang kedua, apakah mungkin, kalau kami tuliskan kan korbannya 500 jemaah, karena tadi kami sempat sampaikan di awal bahwa bisa jadi mereka yang ditipu juga belum berangkat ke Tanah Suci, mereka belum umroh, tapi juga mereka mengalami kerugian secara material. Adakah kemungkinan itu, Pak Joko?
Untuk penambahan tersangka bisa saja terjadi kemungkinan, karena memang kami saat ini masih mendalami dan mengembangkan terus terkait dengan modus-modus penipuan ini. Kemudian Satgas Anti Mafia Umroh Polda Metro Jaya ini sebenarnya sudah menangkap satu tersangka lain, tapi PT-nya bukan PT yang sama, cuma dia terkait dengan perkara penipuan tiket. Itu ada satu orang lagi, ya. Tapi berarti tidak terkait secara langsung bersamaan dengan mereka korbannya yang 500 ini ya? Ya, tidak terkait secara langsung. Oke. Selain 500 jemaah yang sudah terlanjur berangkat ke Tanah Suci, apakah ada kemungkinan, tadi pertanyaan saya, apakah ada kemungkinan juga jemaah lain yang belum diberangkatkan juga kena tipu begitu, Pak Joko? Kalau dalam data kami hanya mencatat yang seputar Jabodetabek karena masuk wilayah hukum Polda Metro Jaya. Namun tadi kami sempat berbincang-bincang dengan rekan-rekan dari Kementerian Agama, katanya di wilayah hukum yang lain juga ada potensi-potensi korban gitu yang akan melaporkan. Seperti itu, Mbak. Oke. Kang Aceh, ini berarti kan kita baru di obrolan kita aja sudah nambah nih satu PT lain yang kemungkinan, dan ini ternyata dipersempit ini hanya di wilayah Jabodetabek. Berarti patut diduga di daerah-daerah lain juga, Kang, mungkin terjadi dan banyak warga kita, masyarakat kita yang mengalami masalah yang sama. Sekarang ternyata sudah ada Satgas ya bersama-sama di kepolisian wilayah Polda Metro Jaya yang secara intensif berkomunikasi dengan Kementerian Agama. Kang Aceh, mungkin Anda punya pesan kepada semua stakeholder, ada Kementerian Agama, APH, ya, aparat penegak hukum, untuk bisa secara cepat ini secara dini untuk bisa menindak mereka yang menyalahgunakan kepercayaan dari jemaah yang ingin ke tanah suci, Kang Aceh? Ya, pertama tentu yang paling penting adalah bahwa masyarakat diminta untuk tidak gampang tergiur ya dengan proses tawaran berangkat umroh dengan misalnya perusahaan travel yang tidak memiliki kredibilitas atau terregistrasi di Kementerian Agama. Yang bonafit ya? Ya, tentu harus kita lihat mana yang bonafit. Dan jangan juga tergiur atau gampang misalnya dengan harga yang di bawah selama ini standar yang berlaku di travel-travel yang lain. Pertama itu. Yang kedua, tentu kami juga tadi sampaikan kepada Kementerian Agama untuk melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap pelaksanaan ibadah umroh ini, terutama bagi masyarakat, ya, terutama untuk memastikan bahwa travel-travel itu betul-betul bisa menjamin bahwa mereka memang dapat memberangkatkan jemaah umroh. Yang ketiga, tadi juga saya sampaikan bahwa Kementerian Agama seharusnya juga dapat mendeteksi, karena pelaksanaan umroh ini kan pasti akan melalui jalur imigrasi ya, dan kalau melalui jalur imigrasi tentu kan bisa diketahui mana jamaah umroh yang memang diberangkatkan berdasarkan atas travel yang resmi atau tidak. Jadi koordinasi antar kementerian sendiri di dalam proses memastikan penyelenggaraan umroh ini tentu harus dilakukan lebih kuat lagi itu koordinasinya. Dan yang keempat, tentu saya merasa bahwa apa yang dilakukan oleh pihak aparat penegak hukum, pihak kepolisian ini ya saya kira kita dukunglah upaya langkah-langkah hukum bagi pihak-pihak yang memang melakukan tindakan penipuan seperti begini. Ini kan sudah tidak benar ya. Kasihan para jamaah yang mereka terlunta-lunta ya, terlantar di Arab Saudi karena perlakuan yang tidak benar yang dilakukan oleh travel nakal ini gitu loh. Dan tentu saya berharap pemerintah Indonesia yang ada di Arab Saudi untuk memperhatikan mereka gitu ya, artinya memberikan perlindungan kepada mereka. Kalau kita dipulangkan tentu dengan sangat baik gitu ya. Karena itu kan kewajiban
kita memberikan perlindungan terhadap mereka. Gitu. Pada setiap warga negara dimanapun ia berada ya, karena ada kedutaan besar kita di sana. Kang Aceh terima kasih, AKBP Joko Dwi Harsono juga terima kasih. Kita harapkan ada tindakan tegas dari APH dan juga koordinasi yang baik nanti bisa kemudian memberikan perlindungan terbaik bagi warga kita yang mau ke Tanah Suci. Terima kasih, sehat selalu buat Anda berdua. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Anda pemirsa yang sudah menyaksikan obrolan malam edisi kali ini. Kita jumpa lagi besok. Saya Christian Grich.